Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama kami hormati guru besar kita, imam besar kita, Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, beserta segenap Dewan Guru Markas Syariah, di antaranya Habib Muhammad bin Husain Al-Attas, Kiai Haji Asep Sofyan, dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mempermudah urusan beliau, memanjangkan umur beliau, dan senantiasa menganugerahkan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang saya cintai, pada taklim pembuka ini insya Allah saya akan menyampaikan yaitu untayan nasihat dan kalam hikmah dari Imam Ibn Athaillah radhiyallahu anhu yang terdapat, yaitu yang ditulis oleh beliau di dalam kitab Tajul Arus. Di antaranya Bu yang akan disampaikan di sini adalah Imam Ibn Athaillah radhiyallahu anhu yang merupakan ulama besar sufi, ulama besar tasawuf, yaitu menginformasikan kepada kita, memberikan yaitu ilmu kepada kita berupa perumpamaan seorang hamba dengan kemaksiatan dan taubat. Jadi bagaimana perumpamaan kita sebagai seorang hamba dengan kemaksiatan dan taubat. Nah, Imam Ibn Athaillah radhiyallahu anhu memberikan perumpamaan seorang hamba itu bagaikan kuali. Seorang hamba bagaikan kuali dan maksiat itu bagaikan api. Nah, sedangkan taubat adalah pembersihnya. Bu, kalau kita masak menggunakan kuali, nah tentu kuali ini bawahnya kena api Bu ya. Nah, kalau setiap kali selesai habis masak kita cuci, kan jadi bersih Bu. Betul nggak Bu? Nah, kita setiap kali habis masak pakai kuali, maka api itu akan menghitamkan kuali. Nah, itulah perumpamaan hamba dengan maksiat. Artinya seorang hamba jika melakukan kemaksiatan, maka kemaksiatan tersebut akan menghitamkan hati hamba tersebut. Jadi jika kita masak menggunakan kuali, api menghitamkan kuali, begitu pula kemaksiatan menghitamkan hati seorang hamba. Nah, adapun taubat Bu, mencucinya itu bagikan kita setiap kali habis pakai kuali kita cuci, tentu menjadi bersih kembali. Nah, itulah perumpamaan taubat. Jadi tatkala kita melakukan kemaksiatan menghitamkan hati kita, lalu kita bertaubat, maka taubatlah yang mencuci noda hitam tersebut. Bu, kalau kita pakai kuali untuk masak, tapi bagian bawahnya nggak pernah dicuci, tentu noda hitamnya akan tebal nggak Bu? Akan menjadi tebal, akan menjadi lengket, akan menjadi pekat, tentu akan sangat sulit untuk dibersihkan. Nah, tatkala kita cuci, sebersih apapun kita berusaha untuk mencuci, tidak akan bisa benar-benar kayak semula lagi, betul gak Bu? Tentu akan ada noda hitam yang tertinggal. Nah, begitu pula hati kita Bu. Jadi perumpamaan hamba, maksiat dan taubat, kalau kita terus-terusan melakukan kemaksiatan, maka noda hitam di hati kita akan menumpuk, akan menjadi lengket, akan menjadi tebal. Nah, tatkala kita bertaubat, tentu tidak akan bisa bersih sepenuhnya, tidak akan bisa bersih 100% lagi. Nah, sehingga Bu, melalui perumpamaan ini Imam Ibn Athaillah radhiyallahu anhu memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, bahwa taubat mencuci noda hitam di dalam hati. Taubat mencuci noda hitam maksiat di dalam hati. Ini yang pertama. Dan yang kedua Bu, bahwa kita dianjurkan untuk bertaubat setiap saat, untuk senantiasa bertaubat setiap kali habis melakukan kemaksiatan. Karena jangan sampai noda hitam itu tertumpuk sebagaimana perumpamaan yang telah disebutkan tadi. Jadi kita dianjurkan oleh Imam Ibn Athaillah radhiyallahu anhu untuk senantiasa bertaubat. Karena tentu kita manusia nggak
dari salah, nggak luput dari dosa. Mungkin aja ada dosa-dosa yang kita tahu, tapi ada juga yang mungkin kita nggak tahu. Nah, sehingga kita dianjurkan, kita dinasehati oleh Imam Ibn Athaillah radhiyallahu anhu untuk bertaubat setiap saat. Nah, sehingga hati kita insya Allah akan selalu bersih, tidak akan pernah ada noda maksiat yang lengket, yang membandel, Bu. Ya, insya Allah. Karena itu perumpamaannya seperti setiap kali habis menggunakan kuali kita cuci terus, tentu akan bersih terus, insya Allah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Bu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taubat kepada seorang hamba ini berupa anugerah. Jadi taubat ini merupakan anugerah Allah kepada hambanya, sehingga kita dianjurkan oleh Imam Ibn Athaillah radhiyallahu anhu untuk berdoa meminta anugerah tersebut. Nah, sehingga sebagaimana yang telah kita kaji pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, tatkala kita berusaha untuk melakukan sesuatu, tentu bukan hanya usaha yang diperlukan, tapi juga doa. Bu, tentu selain usaha yang harus kita lakukan, kita juga harus berdoa, karena segala kebaikan itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selain kita berusaha untuk bertaubat, kita juga memohon pertolongan Allah, berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan taubat kepada kita, insya Allah. Jadi yang ketiga yang disampaikan oleh Imam Ibn Athaillah radhiyallahu anhu adalah kita dianjurkan untuk meminta pertolongan Allah, untuk berdoa agar dianugerahkan taubat. Jadi tadi yang pertama, Bu, bahwa taubat mencuci noda hitam di hati manusia. Yang kedua, kita dianjurkan taubat setiap saat. Dan yang ketiga, kita dianjurkan untuk berdoa memohon pertolongan Allah agar diberikan anugerah taubat. Selanjutnya yang keempat, Bu, ini luar biasa, diingatkan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah taubat kepada siapapun. Artinya, Bu, kita jangan sampai putus asa, karena Allah memberikan anugerah taubat kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kepada siapapun yang Allah kehendaki, walaupun kepada anak tanpa orang tua, walaupun kepada hamba sahaya tanpa tuannya, walaupun kepada orang yang maksiatnya luar biasa, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah taubat tersebut kepada siapapun. Sehingga hikmahnya di sini, jangan sampai kita semua yaitu putus asa daripada rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang kelima, Bu, barang siapa yang mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala berupa taubat, maka itu tandanya Allah mencintainya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Subhanallah. Artinya, Bu, kita hamba yang tak luput dari dosa, yang tak luput dari kemaksiatan, yang tak luput dari salah, tatkala bertaubat maka Allah mencintai kita. Subhanallah. Tentu ini merupakan anugerah yang luar biasa, Bu. Ya, ini merupakan kedudukan yang amat sangat tinggi. Subhanallah. Selanjutnya, Bu, tadi yang kelima, tatkala kita mendapatkan anugerah taubat berarti Allah mencintai kita. Nah, yang keenam, barang siapa yang tidak bertaubat berarti ia termasuk orang yang zalim. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka adalah orang yang zalim. Karena, Bu, kalau kita melakukan kemaksiatan, sebagai contoh, kita nggak sholat misalnya, Bu. Nah, tentu tatkala kita tidak bertaubat berarti kita membiarkan diri kita terjerumus dalam kemurkaan Allah. Kita membiarkan diri kita yaitu terjerumus dalam siksaan yang
kepada diri kita sendiri. Kalau kita melakukan kemaksiatan, kita nggak taubat, berarti kita membiarkan diri kita dalam kemurkaan Allah. Kita membiarkan diri kita nanti mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini artinya kita adalah orang yang zalim terhadap diri kita sendiri. Nah, ini jika dosanya nggak menyangkut orang lain. Kalau dosa menyangkut orang lain, na'udzubillah, ya misalnya kita memfitnah orang lain, nah tentu selain zalim kepada diri sendiri, kita juga zalim kepada orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sehingga Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang tidak bertaubat maka termasuk orang yang zalim. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya Bu, yang ketujuh. Nah, poin yang ketujuh di sini Imam Ibn Athaillah radhiyallahu anhu menginformasikan kepada kita bahwa tatkala seorang hamba bertaubat, maka rumahnya di surga akan senang. Dan gak cuma itu, langit dan bumi pun juga akan merasa senang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut senang. Subhanallah. Artinya Bu, ini kedudukan orang yang bertaubat luar biasa. Ya, luar biasa. Tatkala seorang hamba bertaubat, rumahnya di surga senang, langit dan bumi ikut senang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut senang. Nah, bahkan sebagaimana firman Allah tadi, orang tatkala bertaubat, statusnya bukan hanya orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, tapi ia juga menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Berarti ini saking tingginya kedudukan seorang hamba yang bertaubat, statusnya bukan sebagai cinta, statusnya bukan hanya sebagai pecinta, yaitu yang mencintai Allah dan Rasulnya, tapi lebih dari itu, statusnya juga sebagai menjadi yang tercinta, yaitu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bu, kita semua yang ada di sini menjadi hamba yang senantiasa mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala